Emang keladi ini ya semakin rimbun aja dan menggunakan hanya NPK yang warna pink. Kalau misalkan penasaran, saksikan jangan di skip, oke? Keladinya memang terlihat makin rimbun dan ini di video kali ini hanya sebatas review aja. Memang yang nonton di minggu kemarin ini menggunakan NPK yang warna pink, jadi ya mudah banget dan banyak banget. Tapi kalau misalkan warna pink, NPK-nya jangan terlalu banyak karena bisa merubah warna jadi kurang bagus. Dan ini juga sebetulnya ada cairan micin seperti biasa, jadi ya diganti-ganti aja sih pupuknya. Dan juga kalau misalkan ya micin banyak juga di dapur, jadi mudah dan nggak usah yang ribet-ribet. Tak lupa bagi yang udah ngasih subscribe, like, komen, dan sharingnya, terima kasih. Dan mungkin juga yang baru menemukan Ala Kampung Channel, selamat datang. Semoga suka di tayangan-tayangan yang udah disuguhkan di Ala Kampung Channel, sobat semuanya. Nah, ini rimbun dan banyak banget juga anaknya, karena memang ya perawatannya sih biasa aja, cuman karena memang mungkin dari segi pencahayaan dan juga ya media tanamnya cocok juga pupuknya. Yang selalu nonton di Ala Kampung Channel banyak banget tentang perkeladian, ada juga tanaman yang lainnya. Dan ini keladi ini sering banget dijadikan sampel ataupun contoh karena memang ya dari posturnya juga dari perkembangannya ini mudah banget. Dan yang hobi keladi tapi masih ragu-ragu, coba aja menanam keladi dan ya tonton aja di Ala Kampung Channel, banyak banget, silahkan cari aja. Banyak yang dari awal ataupun ya cara-cara dari cecah umbi ataupun ya dari cara pemupukan ataupun perawatannya udah banyak banget. Dan ini hanya review ya, jadi sebatas nunjukin aja keladi kalau misalkan ya dengan NPK yang warna pink atau dengan air micin, ya ini hasilnya seperti ini. Dan juga ditempatkan di tempat yang lumayan terkena sinar matahari. Jika ingin mendapatkan daun yang cantik ataupun yang subur seperti ini, ya tentunya harus diperhatikan dari segi nutrisi dan juga dari segi ya pencahayaan. Nah, ini disemprot dengan air micin seperti ini aja sih perawatannya, terutama yang ya baru menonton di Ala Kampung Channel. Tapi kalau yang udah lama ya pastinya udah paham ya. Dan ini juga sederhana aja sih, kalau misalkan mau seminggu 2 kali, seminggu sekali juga nggak apa-apa sebetulnya. Berbeda dengan yang hobi beneran dan juga yang hobi musiman. Kalau yang hobi beneran sih pastinya dirawat terus keladinya, tapi kalau misalkan yang musiman pastinya ada kendala sedikit juga langsung ditinggalkan. Dan ya beda, kalau misalkan yang hobi ya tetap aja dijalani. Ya tanaman, keladi ataupun apapun, yaitu kalau misalkan musiman ya sayang banget keladinya atau tanaman lainnya bisa dibuang. Tapi kalau yang memang hobi ya pastinya nanti juga kelihatan hasilnya dan juga ya bisa memuaskan lah. Nah, seperti ini juga kalau misalkan lagi dorman itu bisa dibuang, tapi kalau yang hobi ya tetap aja dirawat. Ya keladi mah kalau misalkan mau ditanam dengan umbinya itu bisa, mau ya mau dari biji pun juga bisa. Jadi sebetulnya kalau misalkan udah mengenal dunia perkeladian itu sangat mudah banget dan mengasihkan sebetulnya. Sebagai catatan, kalau misalkan mau bepergian keladi itu ya usahakan di tempat yang terbuka dan usahakan juga pakai tatakan. Karena kalau misalkan ya bepergian jauh terus ya nggak ada air sama sekali, nanti bisa rontok dan juga ya dorman, dan ini penampilannya bakalan ya nggak bagus. Jadi kalau misalkan mau bepergian di tempat terbuka aja, apalagi kalau misalkan musim hujan ya itu nggak apa-apa sih ditempatkan di tempat terbuka aja, tapi jangan sampai terkena sinar matahari. Kalau misalkan tadinya di tempat yang agak teduh, nanti bisa rontok. Solusi untuk mengatasi kerontokan atau kalau misalkan udah terjadi kerontokan, yaitu bisa dikasih yang nutrisi apapun ya, nanti juga bisa tumbuh lagi. Atau misalkan dikasih tatakan dan juga simpan aja di tempat yang memang
full sinar matahari boleh juga, nanti ya bisa tumbuh lagi. Untuk media tanam sih sebetulnya bebas-bebas aja kalau keladi, tapi alangkah bagusnya kalau misalkan dikasih media tanam yang agak poros atau juga ya berongga. Salah satunya adalah dengan kokopit atau juga sekam yang udah fermentasi, itu bagus banget. Nah, kalau misalkan nanti udah terbiasa ya bisa divariasi ya dicoba-coba dengan media tanam lain. Keladi juga sebetulnya bisa menggunakan pupuk, yaitu dari pupuk kompos. Ya, tapi harus hati-hati juga karena di pupuk kompos itu banyak banget binatang yang suka terhadap umbi. Kalau misalkan mau maksa aja sih pakai pupuk kompos, usahakan pakai ya pestisida dulu supaya ya binatangnya bisa teratasi, karena sayang banget nanti umbinya bisa habis sama binatang yang suka menggerogoti umbi. Nah, seperti itu. Kalau misalkan yang ini dari sekam ataupun kokopit itu hampir aman sih sebetulnya, dan itu juga bagus banget, sangat berongga dan juga pertumbuhan akar bagus banget ya. Untuk memunculkan warna yang seperti ini sebetulnya bukan karena pupuk-pupuk banget, tapi itu karena tercukupi sinar matahari. Karena kalau keladi tanpa sinar matahari yang cukup, nah daunnya bisa lusuh, kusam, dan juga batangnya juga bisa lonyot. Jadi itu matahari itu sangat perlu banget. Ya, pupuk itu kan ya faktor kedua mungkin atau faktor ketiga, yang utamanya itu yaitu harus ada sinar matahari dan juga ya harus media tanam yang lembab juga, itu yang paling penting untuk perkeladian. Untuk keladi sebaiknya jangan disimpan di indoor atau dalam ruangan karena sayang banget dia nggak bakalan bertahan lama. Tapi kalau misalkan maksa ya silahkan aja sih sehari 2 hari simpen kalau misalkan memang mau, tapi jangan kelamaan, nanti daunnya juga bisa warnanya bisa berubah banget dan juga ya bisa daunnya bisa lemas dan lonyot. Jadi ya keladi tidak cocok ya di indoor. Untuk penyebaran ya bagusnya sih dari umbi atau dari anak samping sih, silahkan aja tinggal diambil aja, tapi kalau misalkan mau rimbun ya biarkan, jangan diambil anaknya. Dan ini ada tips berikut ini, oke?